Selamat siang untuk rekan-rekan teknisi. Salam dingin. Saya Haryanto. Saya hari ini mencoba untuk sharing kepada teman-teman bagaimana cara melakukan koneksi untuk water heater Vigen. Oke. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan, saya coba sharing dulu. Apa aja sih yang harus kita butuhkan untuk melakukan modifikasi hingga kita bisa melakukan koneksi. Oke. Nah, ini saya coba perlihatkan, ini ada motherboard untuk tembok punya. Ya, oke. Nah, ini ukuran 14. Ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Pada saat kita lakukan pemasangan tabung, kita harus untuk pasang dinabol gantung ini. Oke. Nah, ini ukurannya 14 mili, makanya dibutuhkan motherboard tembok yang 14 mili. Oke, ini sangat dibutuhkan. Nah, kalau rekan-rekan kesulitan, saya bisa bantu. Harganya cukup murah juga. Bawaan dari tangki water heater waktu saat kita unboxing, ini ada bawaannya tuh check valve. Check valve ini fungsinya agar air satu arah masuk ke dalam tangki water heater, air dingin ya. Ini satu arah. Nah, ini adalah bawaan unit. Ini akan bekerja jika tekanan air cukup kencang. Kenapa dibutuhkan kencang? Karena di sini butuh sini karena menggunakan ampere itu butuh tenaga untuk mendorong sehingga airnya bisa lewat. Oke. Jadi minimal ini harus menggunakan pompa dorong atau booster. Jika di lapangan saudara atau rekan-rekan mendapat kesulitan, bisa diganti dengan ini namanya swing valve. Swing valve ini menggunakan gravitasi karena di sini ada katup. Ya. Nah, katup ini akan terbuka pada saat air masuk. Dengan tekanan lemah, air tetap bisa lewat. Tapi hanya satu arah. Air tidak bisa balik karena katupnya akan tertutup. Jadi ini untuk air yang tekanan lemah bisa dengan solusi ini. Oke? Nah, jadi oke, yang ini ya. Untuk bawaan unit hanya ada ini aja. Oke? Ini opsional ya. Nah, pendukung ini kita biasanya membutuhkan shock dalam. Ini untuk koneksi ke pipa air dingin dari sumber air, misalnya toren atau pompa bisa masuk sini menggunakan shock ini. Ini kadang-kala di lapangan kita butuh. Nah, ini level pipa air panas. Ini shock drop dalam juga. Oke, nanti kita lihat nanti di unit. Ini untuk menyalurkan hasil pipa air panas dari tangki water heater ke kamar mandi 1, kamar mandi 2 menggunakan ini. Oke, nah ini ada karet pendukung aja untuk masuk di dalam ini supaya pada saat pemasangan lebih bagus, lebih baik, nggak gampang bocor. Oke. Nah, oke, ini bending. Bending ini ya untuk rekan-rekan teknisi yang sudah umum, udah biasa ya menggunakan ini ya. Ini ada 3 ukuran ini, ya. Jadi kita biasa pakai ukuran 3/8, ukuran paling besar. Ini lebih mudah untuk digunakan. Oke. Ya, ini kunci Inggris, ya rekan-rekan sudah tahu lah, ini sangat dibutuhkan. Nah, ini ada gunting plat, ini juga dibutuhkan. Ini fungsinya seperti rekan-rekan nanti lihat ya. Di sini kita perlu membuat satu lubang kecil agar pipa yang kita modifikasi bisa kita hubungin ke tangki water heater.
kita perlu melubangkan plat dari sisi odorasi. Nah, kita butuh gunting plat ini. Oke. Termometer. Ini juga penting. Oke. Ini untuk mengukur hasil panas yang dibutuhkan. Oke. Bukan yang dibutuhkan, yang dihasilkan dari setelah kita modifikasi dan kita melihat hasil. Ini nanti kita bisa lihat. Karena kita minimum panas yang kita hasilkan 50. Oke. Kalau kita bisa menghasilkan 60, 70 itu masih oke lah. Tapi minimum batas bawahnya harus 50. Oke. Nah, di sini ada sebagian apa, nanti saya coba jelaskan. Ini adalah pendukung saja. Ini lebih cenderung untuk pada saat kita melakukan instalasi untuk keran mixer, keran panas dingin. Biasanya membutuhkan ini untuk instalasi di kamar mandi. Oke. Nah, ini ada housing filter air lah istilahnya ya. Nah, saya lebih rekomendasi nanti isi filternya menggunakan filter benang. Karena apa? Kita tujuannya itu adalah menyaring kotoran-kotoran kasar dari toren, biasanya ditumbuhin lumut. Oke. Nah, ditumbuhin lumut, kita mencegah jangan sampai lumut, kotoran-kotoran itu masuk ke dalam tangki water heater. Kalau udah masuk, itu biasa terjadi endapan. Nah, kita mencegah menggunakan filter ini. Biasanya kotoran akan tersaring di sini. Nah, ini kalau sudah kotor kita bisa bersihkan. Biasanya kita cukup di lantai ketok-ketok. Nah, kotoran bisa rontok, tinggal kita semprot aja pakai air bertekanan, dia bisa bersih. Nah, kapan saatnya kita ganti? Kalau kita bisa lihat nanti di dalamnya ada pori-pori. Kalau pori-pori masih putih, berarti kotoran belum tumbuh sampai ke dalam. Tapi pada saat pori-pori juga sudah berwarna hitam atau abu-abu, saatnya kita mengganti filter ini. Murah kok filternya. Nah, ini shock drop luar, biasanya untuk ini. Nanti disesuaikan aja, ini ukuran setengah in, ini setengah in. Ada juga yang 3/4, ini 3/4. Nah, ini stop cran menggunakan jenis PVC ya. Nah, ini fungsinya itu biasa saya pasang sebelum air melewati filter, saya pasang stop cran. Tujuannya apa? Pada saat mau mengganti filter atau melakukan pengecekan, ini kita harus matikan dulu. Jadi ini wajib ada. Jika instalasi tidak menggunakan filter ini biasa dipasang sebelum air dingin masuk ke dalam tangki water heater. Jadi ini untuk instalasi air dingin diwajibkan harus ada minimal 1. Oke. Jadi untuk pencegahan jika ada kerusakan atau apa, kita bisa menyetop air. Ini ada kuncinya. Oke. Pada saat kita mau pengecekan, kita butuh kunci ini. Oke. Nah. Oh ya. Pada saat kita mau melakukan pengecekan, ini tadi kan kita harus stopin. Nah, di dalam sini itu masih ada tekanan dari air. Oke. Kalau dalam kondisi bertekanan kita buka, biasanya kencang sekali. Kita harus pencet tombol biru ini. Tujuannya untuk membuang tekanan yang ada di dalam. Begitu tekanan sudah terbuang, sebentar aja. Ya, dalam hitungan 1, 2, 3 tekan, langsung rilis tekanannya. Oke. Nah, bukanya, oke, gampang aja. Kita buka ya, nanti kunci tinggal kita kunci aja. Oke. Nah, ini untuk mengantung bracket ini dibutuhkan mata bor 6 mili. Oke. Karena kita menggunakan visor yang juga ukuran 6 mili. Ini dibutuhkan 4 biji ya. 4 biji sama bautnya. Ini bautnya baut 6. Oke. Oke, untuk filter saya rasa udah cukup ya, sangat simpel sekali. Nah, setelah ini nanti saya akan mencoba menjelaskan
bagaimana kita melakukan koneksi dari outdoor AC ke tangki water heater. Oke. Nah, yang utama dari tangki water heater adalah ini namanya heat exchanger. Ini penukar panas. Oke. Jadi dari kompresor yang menghasilkan fluid panas akan masuk. Nah, panas di sini akan langsung diserap oleh air. Oke. Nah, kelebihan utama dari tangki water heater Vigen yang menggunakan heat exchanger, ini materialnya menggunakan bahan stainless SS316. Oke. Yang mengerti standar dari stainless itu pasti tahu bagaimana kualitas stainless SS316. Oke. Kalau umum yang ada di pasaran itu biasanya SS304 itu grade-nya di bawah dari 316. Ini sudah sangat oke. Nah, nanti bisa dilihat ya, pengelasannya tidak memperlihatkan adanya perubahan warna ya. Biasanya adalah pengelasan yang kurang baik, biasanya ada perubahan warna, itu sudah merubah struktur dari stainless sehingga titik lemahnya kadang di sini. Dan ini sangat sempurna sekali. Ya, ini yang menjaga kualitas dari heat exchanger. Oke. Bisa dilihat nanti. Ini sangat bagus sekali, pengelasannya sangat rapi. Oke. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan langsung bagaimana kita melakukan koneksi. Ya, mungkin saya tidak menjelaskan secara praktik, tapi saya akan menjelaskan dari mana ke mana, apa yang kita lakukan, apa yang harus dipotong. Saya akan jelaskan. Nah, biasanya dalam ini saya selalu melampirkan ini petunjuk instalasi. Oke, apa yang harus kita lakukan biasa ini. Ya, ini bisa kita ikutin. Kalau kurang jelas, bisa hubungin saya, konsultasi, saya siap membantu. Oke. Di samping itu, saya biasa melampirkan ada form instalasi dan service report. Oke. Usahakan form ini diisi. Tujuannya apa? Ini juga membantu untuk rekan-rekan jika dalam instalasi ada masalah atau apa, kita bisa melihat dari hasil ini. Oke. Dan ini juga bisa mencegah klaim dari customer. Oke. Misalnya di sini kita bisa melihat ini ada status awal nanti. Ada status awal, status yang ada di nameplate yang outdoor AC, label ya yang di outdoor AC. Di sini ada arusnya berapa, tekanannya berapa. Oke. Nah, status awal sebelum melakukan koneksi. Status awal ini adalah kita sebelum membongkar atau lakukan modifikasi, kita harus mengecek status dari outdoor AC. Itu kerja normal atau tidak. Kita lihat dari tekanannya, pressure dari refrigeran, terus ampernya berapa. Ini juga membantu rekan-rekan bisa terhindar dari klaim yang aneh-aneh dari customer, karena yang kita import di sini adalah data sebelum kita lakukan koneksi. Kita ukur status awalnya apa, setelah lakukan setelah lakukan koneksi kita ukur hasil akhirnya apa. Oke. Jadi kita ada kepastian bahwa yang kita instalasi itu benar atau tidak. Nah, di sini ada single connection, ada double connection. Single connection kita isi kalau yang kita koneksi itu jenis mungkin Vigen yang ini S40 itu hanya terkoneksi dengan satu outdoor AC. Sedangkan ini kalau yang double outdoor AC, contoh ini Vigen 100D double. Jadi satu tangki ada dua outdoor AC, maka
kita harus input dengan dua data di sini. Di sini ada status koneksi water heater. Ini next, ya, misalnya dalam jangka panjang ada customer yang mungkin karena sudah sekian tahun menggunakan water heater jenis ini, mencoba untuk pindah lokasi atau gimana. Nah, dalam kondisi tersebut bisa aja terjadi, mungkin waktu sebelum pindah belum bocor atau gimana, setelah perpindahan mungkin bisa aja terjadi kebocoran. Karena apa? Mungkin waktu awal tekanan dengan Freon R22 yang rendah, saat diganti dengan AC yang baru, mungkin tekanannya, karena R32 kan tekanannya tinggi sekali. Pada saat tinggi sekali, hal yang mungkin di R22 yang tekanan rendah belum terjadi korosi, dan korosi belum bocor, dan begitu di R32 dengan tekanan lebih malah terjadi kebocoran. Nah, sebelum kita lakukan koneksi, kita harus memberikan pemahaman kepada customer. Setelah customer paham, harap mereka sign di sini, tanda tangan di sini. Mereka memberi persetujuan bahwa kondisi terjadi kebocoran setelah pindah lokasi itu bisa aja terjadi. Bukan kehendak kita, tapi kita sama-sama tidak tahu kondisi korosinya sampai di mana. Jadi ini salah satu contoh bahwa kita bisa terhindar dari klaim customer yang ini. Oke, jadi tolong diisi aja. Ada informasi teknisinya, lokasinya di mana. Oke, ini cukup baik untuk rekan-rekan semua. Setelah ini kita akan mulai masuk ya untuk lakukan penjelasan mengenai koneksi. Oke, di sini sekilas gambaran aja. Di sini posisi outdoor AC, kompresor. Oke, kompresor yang seharusnya mengirimkan freon panas langsung ke kondenser. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah kita memotong jalur kondenser sehingga panas itu melalui heat exchanger yang ada di dalam Vigen. Oke. Nah, panas akan pertama kali diserap oleh air yang ada di dalam tangki Vigen. Kemudian sisa panas itu akan tetap balik ke kondenser. Ini tetap dibuang oleh blower. Oke. Hasilnya, nah ini seharusnya udah dingin. Ini langsung dikirim ke evaporator, posisi yang di indoor. Oke, indoor selesai balik ini. Nah, ini yang intinya di sini kita adalah melakukan modifikasi di memasang head exchanger pada ini. Oke. Nah, ini ada step-stepnya, nanti bisa rekan-rekan nanti lihat. Nanti ini form petunjuk ini saya lampirkan setiap kemasan dalam dus. Oke. Ayo kita sekarang beralih penjelasan mengenai bagaimana kita lakukan koneksi pada outdoor AC. Rekan teknisi, di sini saya sudah mempersiapkan satu outdoor AC. Saya akan memperlihatkan di mana titik yang kita bisa lakukan modifikasi. Oke. Sebelumnya mari kita perhatikan. Ini kompresor. Ini adalah pipa discharge. Oke. Pipa yang keluar langsung dari outdoor, dari kompresor AC. Oke. Nah, perhatikan. Umumnya setelah keluar itu ada oli trap. Diputar. Nah, ini adalah oli trap. Oke. Setelah oli trap, biasanya pipa ini langsung terhubung dengan kondenser. Oke. Ini biasa langsung terhubung dengan kondenser. Ya, terhubung dengan kondenser. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lakukan pemotongan di sini. Oke. Kita bisa lakukan pemotong di sini. Oke. Satu titik ini kita bisa hubungkan dengan head exchanger HE in. Oke. Yang di sini nanti dengan HE out.
Oke. Jadi ini masuk ke heat exchanger. Ini yang dari heat exchanger akan balik ke kondenser lagi. Jadi cukup dengan titik ini. Nah, rekan-rekan harusnya mengerti bagaimana cara potong, cara menyambung dan mengelas dengan baik, menghubungkan dengan tangki water heater. Oke. Nanti sebentar lagi saya akan memperlihatkan bagaimana odorasi yang telah dilakukan koneksi dengan water heater Vigen. Oke, mari kita lihat unit berikutnya. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat bagaimana titik yang ada di odorasi kita lakukan pemotongan. Sekarang kita lihat hasilnya setelah dilakukan pemotongan dan sudah dilakukan pengelasan. Oke, mari kita lihat di sini. Ya, ini tadi pipa discharge, ada oli trap naik. Nah, ini tadi seharusnya tersambung langsung ke sini. Oke, nah tadi sudah dilakukan pemotongan titik sini dan titik sini. Oke, nah titik ini kita sudah lakukan penyambungan dan ini sudah langsung terkoneksi. Oke, terkoneksi. Ini sudah terhubung langsung dengan heat exchanger HE in. Ini HE in. Oke. Jadi ini masuk pertama. Disinilah panas pertama kali dilewatin. Dia masuk di dalam ini sudah ada heat exchanger. Nah, di sini HE out. Nah, out yang ini itu akan balik lagi ke yang arahnya nanti ke dalam kondenser yang tadi kita potong, kita sambung. Ini akan masuk terkoneksi langsung dengan kondenser. Oke, saya harap sampai titik ini rekan-rekan teknisi sudah mengerti bagaimana cara mengelas. Oke, potong, ngelas, dan lakukan penyambungan dengan sempurna. Oke, jangan sampai ada pengelasan yang menyebabkan kebocoran. Oke, nah setelah kita lakukan pengelasan selesai, oke, jangan lupa nanti koneksi selesai kita lakukan pengecekan kebocoran. Nah, rekan-rekan sudah lebih mengerti bagaimana mengecek kebocoran. Oke, nah sebelum melakukan isi freon seperti biasa, yang diwajibkan adalah lakukan vakum. Vakum harus, apapun koneksinya lakukan vakum dengan baik sesuai dengan standar. Rekan-rekan lebih mengerti, oke? Nah, berikutnya sebelum melakukan isi freon, ingat ada satu hal yang harus diperhatikan. Tangki Vigen tidak boleh terisi air, harus dalam kondisi kosong. Oke? Harus dalam kondisi kosong. Baru dilakukan pengisian freon. Lakukan isian freon sesuai dengan standar. Oke, baca status awal, lihat, perhatikan berapa pressure-nya, berapa ampernya. Oke, nah setelah itu kita lihat hasil pengukuran di sini dengan manifold atau analyzer, hasilnya sama enggak? Diusahakan sama. Oke, dan dalam proses pengisian itu kita akan selalu perhatikan. Oke, kita pasang termometernya di titik HE in. Kita akan perhatikan berapa hasil pengukuran. Jadi dalam proses pengisian freon kita harus selalu perhatikan termometer ini. Oke, usahakan nilainya di atas 50 derajat Celcius. Oke, jika kurang artinya panasnya tidak akan maksimum. Usahakan selalu di atas 50. Dan jika kita menghasilkan panas 50, 60 atau 70 itu nggak masalah. Oke, itu baik-baik saja. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan adalah jika kita mengisi freon terlalu banyak, walaupun indoor kita bisa merasakan dingin, oke, kita merasakan dingin masih bagus. Tapi kalau freon yang berlebihan akan menyebabkan termometer temperaturnya akan turun. Yang tadi sudah naik misalnya bisa dapat 60, karena kita isi freon lagi, ada
saatnya dia akan turun nanti. Bisa turun sampai 50, 40 bisa. Oke. Nah, solusinya kita harus mengurangi freon lagi. Kurangi freon secara perlahan dan lihat temperaturnya akan naik lagi perlahan. Bila sudah tercapai di atas 50, stop pengurangan freonnya. Oke. Terus kita perhatikan sampai dia stabil. Oke, dapatnya berapa? Tolong didokumentasi hasilnya berapa. Supaya customer juga yakin dengan hasil yang telah kita lakukan koneksi. Oke. Nah, sampai tahap ini saya harap rekan-rekan semua udah mengerti. Oke. Ini sebenarnya sangat sederhana. Mungkin rekan-rekan karena tidak pernah melakukan koneksi ada rasa khawatir. Oke. Tapi setelah penjelasan ini saya harap rekan-rekan harus yakin bahwa ini sebenarnya sangat sederhana. Nah, kalau rekan-rekan masih ada kendala di lapangan, hubungin saya. Oke. Nanti saya akan perlihatkan nomor yang bisa dihubungin. Oke. Terus oke. Nah, kini bisa rekan-rekan bisa lihat bagaimana cara penyambungannya. Di sini ada nipple yang terkoneksi dengan pipa air panas. Ini langsung bisa dihubungkan langsung ke kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3. Oke, biasanya kita menggunakan keran mixer, keran panas dingin. Oke, seperti yang kita lihat. Oke, nah ingat, setiap dalam instalasi keran panas dingin, pipa air panas akan selalu di sebelah kiri. Pipa air panas selalu sebelah kiri. Ingat, itu standarnya ya. Oke. Berikutnya kita lihat ini. Ini ada check valve. Lihat arah masuknya. Ini arah masuknya. Ini dibantu dengan shock drat dalam. Oke. Nah, ini cara pemasangan begini. Nah, terus berikutnya di sini saya perlu penjelasan sedikit. Di sini namanya anoda magnesium. Aduh, ini agak keras. Ini sudah terisi air ya. Saya lupa. Nah, ini ada contoh lain. Ini sama. Ini anoda magnesium. Oke. Bahannya seperti ini, seperti aluminium. Ini adalah magnesium. Oke. Nah, bahan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya proses korrosi di dalam tabung. Oke. Sebenarnya korrosi itu secara prinsip dia selalu menyerang titik lemah pada tangki. Mungkin dalam pengelasan atau titik lemahnya itu yang lebih sering diserang oleh korosi. Nah, karena bahan ini lebih lemah, maka ini yang dikorbankan agar korosi menyerang pada anoda magnesium ini. Oke, nah bagaimana kita kedepannya kita perhatikan ini. Disarankan 1 tahun sekali disarankan untuk dilakukan pengecekan. Pengecekan cukup sederhana kayak seperti tadi saya buka. Nah, apabila dalam proses pengecekan kita lihat, kalau misalnya masih utuh, kita tidak perlu mengganti. Tapi jika dalam proses pengecekan, ternyata sisa anoda magnesium mungkin tersisa 25% atau malah mungkin sudah habis, saatnya kita mengganti. Oke, spare part ini saya sudah menyiapkan, jadi tinggal hubungin saya. Oke, saya rasa sudah cukup mengerti. Nah, oke, nah. Ada hal yang lain yang saya akan coba menjelaskan kepada rekan-rekan ya. Di sini saya punya ada 3 tipe 40 liter S40, kapasitas 70 liter, tapi ini ada 70S, ada juga satu lagi 70D. S ini adalah single. Single ini bisa dilihat dari sini. Ini ada satu pasang, ini adalah head exchanger. Oke, jadi ini single head exchanger. Kalau double, umumnya di sini ada satu pasang lagi. Oke, kalau double ada 2. Oke, nah sebagai contoh,
Di sini saya bisa memperlihatkan di sini adalah Vigen 100D. Nah, D ini double. Nah, bisa kita lihat sini. Ini ada dua head exchanger. Ini satu, ini dua. Oke. Nah, jadi ada dua yang bisa kita koneksi dengan Audorasi. Oke. Jadi saya ada 3 kapasitas dengan 5 tipe. Ya. Saya rasa sudah cukup penjelasan saya. Jika rekan-rekan masih ada keraguan atau masih belum jelas, bisa hubungi WhatsApp saya akan selalu siap membantu. Kalau bersedia ikut join dalam grup WhatsApp saya, di mana di sana ada kumpulan teknisi, saya akan share nanti. Silakan hubungi saya akan masukkan ke dalam grup. Di sana kita bisa selalu komunikasi, ada kendala hubungin saya. Saya akan selalu membantu rekan-rekan. Salam dingin.